mengkondisikan. Ya, pertama jelas ya, kata Rasulullah ya, lagunya Bimbo kan ada itu, rukun-rukun sholat itu kan apa? Wudu. Basuhlah tanganmu, niscaya itu akan membersihkan apa? Dosa-dosa yang ada di tanganmu. Basuh muka akan membersihkan dosa yang selalu kita lihat dalam pandangan. Ya, kadang-kadang kita memandang yang sesuatu yang kurang baik, itu kita selalu bersihkan dengan wudu, itu dalam rangka untuk membersihkan anggota tubuh kita. Ya, basuh muka, kemudian basuh tangan. Kadang-kadang kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita, itu sudah kita lunturkan atau kita sudah hilangkan dengan wudu kita. Ya, kemudian basuh kaki, ya, karena aktivitas kaki sering kita lakukan, dan itu kadang-kadang kita pergi ke satu tempat yang tidak diridhoi oleh Allah, yang tidak diinginkan oleh Allah. Ya, telinga kita basuh karena kita sering mendengarkan sesuatu yang kurang bagus umpamanya. Subhanallah, itu sarana kita kalau kita lakukan dengan penuh keyakinan bahwasanya dengan wudu itu sebenarnya secara tidak langsung diri kita itu akan bersih. Ya. Kenapa kok dulu wudunya itu nggak langsung pure semuanya dengan mandi begitu ya? Ada makna, ada filsafat di balik itu. Ya, maka kalau kita, ya, ada sebuah hadis ya, Bapak sekalian, ada sebuah hadis, barang siapa yang menyempurnakan wudunya dengan baik, maka baginya adalah pahala, maka baginya adalah kesucian di dalam dirinya. Ya. Man asbagul wudu, maka kata-kata yang disampaikan dalam hadis itu tidak barang siapa yang wudu begitu saja, tidak, tapi menyempurnakan wudu. Nah, kata-kata menyempurnakan itu semuanya dengan niat dan lain sebagainya. Maka penting supaya sholat kita khusyuk, maka wudu kita juga harus kita sempurnakan niatnya. Ya. Kemudian disunatkan juga ketika setelah wudu, kalau masih ada waktu, sholat 2 rakaat wudu, itu bagus juga. Ya, karena ada hadisnya, barang siapa yang berwudu kemudian sholat 2 rakaat wudu atau sholat mutlak ya, apa saja, maka dia akan mendapatkan kebersihan dari Allah ataupun kesucian. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita melakukan sholat ya, segala sesuatu yang tidak baik dalam diri kita udah kita sisihkan. Ya, umpamanya badan, baju, pakaian, bahkan makanan yang kita makan, supaya apa? Supaya sholat kita khusyuk. Nah, ini mungkin kadang-kadang kita tidak bisa sholat dengan khusyuk karena kondisi kita yang tidak bersih. Ya, masih ada sesuatu yang di dalam diri kita yang bukan hak kita umpamanya. Nah, ini menjadi ciri-ciri yang pertama bagi orang muslim, orang yang beriman, dan itu di dalam ayat atau surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka yang bisa mengatur waktunya agar tidak sia-sia. Subhanallah, ya, kita punya waktu hari Minggu gini libur, kita pakai untuk acara seperti ini tidak sia-sia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menjamin barang siapa yang duduk di suatu tempat ya, kemudian dibacakan di situ Al-Qur'an, maka akan turun malaikat rahmat. Hati kita akan tenang. Ya, hati kita akan tenang, akan tentram, adem, ayem, walaupun sekarang panas. Ya, walaupun kita kipas-kipas panasan, tapi sebenarnya yang paling penting adalah diri kita, hati kita. Ya, karena kalau kita duduk di tempat lain mungkin nggak seperti ini. Ya, memang di situ udaranya adem, tapi hatinya belum tentu adem. Masih aja mikir, wah, kayaknya aku punya utang sama dia, makanya saya duduknya nyempi jauh karena ada yang saya utangin itu mau lewat ke sini gitu kan. Nah, contohnya melarikan diri dari utang. Nah, ini walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang bermanfaat menurut Islam adalah mereka yang bermanfaat, atau sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat untuk orang lainnya. Anfa'uhum linnas wa ahsanuhum khuluqan. Yang kedua. Ya, kemudian yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun. Ya, yang mereka melakukan amal-amal sosial, baik mengeluarkan zakat ataupun memberikan pertolongan kepada orang lain dalam bentuk sedekah.
dalam bentuk amal kebaikan. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan ini sedikit saja rezeki